Makanya Iya. doanya itu kan indah itu doanya. Doa orang menikah itu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka itu kan keberkahan sama yang positif. Iya. Ketika gajian juga berkah, ketika panen juga berkah, ketika rukun juga berkah. Ketika ada kebaikan juga berkah. Wa baraka alaika, dan keberkahan atas kamu itu ketika hal yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langit Anda berada bersama saya Rahman Al-Habsyi. Kita berjumpa lagi dalam program Apa Kabar Ustaz, program yang mendekatkan masyarakat Muslim Indonesia untuk lebih akrab lagi dengan para asatidz yang berada di negeri kita yang kita cintai. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustaz Nasir Fahmi. Beliau alhamdulillah sudah berada bersama kita dan akan sama-sama kita tanyakan ke beliau tentang aktivitas beliau selama ini, dan mari kita sambut dan kita sapa guru kita Ustaz Nasir Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair, insyaallah. Alhamdulillah berkhair. Ustaz Nasir Fahmi. Beliau ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenlagi, Kabupaten Mojokerto. Ya. Berarti asli orang Mojokerto ini? Asli orang Mojokerto. Masya Allah. Asli arek Mojokerto ya. Ustaz, kami dari Langit 7 ingin dengar cerita tentang Ustaz Nasir Fahmi. Setidaknya apa yang dilakukan oleh Ustaz Nasir Fahmi sampai beliau saat ini menjadi sebagai kepala KUA. Masa kecilnya, cerita masa kecil dulu, masa kecilnya, nyantrinya kita ingin tahu. Dan kita tahunya sekarang sudah jadi kepala KUA, tapi kan ingin tahu nih bagaimana masa-masa Ustaz dulu di masa kecilnya, kemudian siapa yang paling banyak mempengaruhi pendidikan Ustaz selama itu. Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini dilahirkan di Malang sebenarnya. Tepat hari Kamis Kliwon ya. Tanggal 21 Oktober 76. Jadi kira-kira 45 tahun yang lalu. Masa kecil saya itu kelas 1, kelas TK, SD, kelas 1 sampai kelas 4 itu ikut mbah, ikut nenek di Wonogiri, Jawa Tengah. Menemani beliau ya, sendirian. Tepatnya di desa Ngaglik, ya, Bulukerto. Kemudian kelas 4, 5, dan 6 kita pulang ke Mojosari. Ya. Sari itu kecamatan yang ada di Mojokerto. Kemudian di situ kita masuk di MI Al-Hidayah. MI Al-Hidayah. Kemudian kita lanjutkan ke SMP Negeri 1 Mojosari. Nah, setelah SMP, saya dimotivasi oleh kakak saya, namanya Agus Fatoni yang sekarang kerja di Qatar, untuk mondok. Waktu itu saya belum suka pondok. Tapi karena dimotivasi oleh beliaunya, akhirnya saya mondok. Mondok ke Prambanan, Baitul Salam, Prambanan. Itu miliknya Ustadz Hidayat Wahid. Ya. Ya. Kemudian saya pulang di pondok kira-kira 3 tahun, kita pulang penyamaan ijazah MA, ya, MA Mojokerto. Setelah itu saya masuk di S1 YIN Sunan Ampel Surabaya. Jurusan Fakultas Syariah, jurusan PMH, Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian tahun 1999 itu ada penerimaan CPNS. Kebetulan yang diambil formasi pencatat nikah.
ijazah saya belum keluar, tapi keterangan sudah lulus, saya daftar. Alhamdulillah bisnis saya diterima. Terima CPNS tahun 2000. Kemudian 2001 saya menikah. 2003 saya lanjutkan ke S2. Jurusan Ampel sama jurusan konsentrasi hukum Islam. Ketika itu tesis saya berjudul Formalisasi Syariah di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, tahun 2010 saya promosi menjadi Kepala KUA. Kepala KUA di Dawar Blandong. 2 tahun saya pindah ke KUA Jetis, kemudian pindah lagi di KUA Kutorejo, dan terakhir di KUA Kemelati. Sosok yang jadi panutan saya itu ayah saya sendiri. Jadi bapak saya itu luar biasa. Ya, beliau ini subhanallah bagi saya belum ada tandingannya. Ya, khusyuknya, mukhlisnya luar biasa. Tepat hari ini itu kalau nggak salah usia beliau 86 tahun. Alhamdulillah masih sehat, masih aktif mengajar TPQ anak-anak, dan masih aktif berdakwah dan sebagainya. Ya, singkat perjalanan saya. Saya diberi amanah tahun 2009 menjadi Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia di Mojokerto. Sebelumnya saya juga menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah. Ya. Alhamdulillah tahun 2010 saya menerbitkan satu tulisan buku berjudul Spiritual Excellence yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers. Waktu itu masih giat, masih suka-sukanya membuat pelatihan-pelatihan ya. Ya, insya Allah itu. Ya. Jadi di pesantren ini berapa tahun Ustaz pesantren? Mana? Oh, di pesantren 3 tahun. 3 tahun. Ya. Aliyah di pesantren aliyah. Ya. Sebenarnya kita kan habisnya 4 tahun. Berhubung ibu almarhum ibu itu minta saya pulang. Karena di rumah udah nggak ada anak, semuanya kuliah, saya anak paling akhir, ya oleh ibu disuruh untuk pulang. Ya udah, saya pamitan pulang, ya untuk memenuhi panggilannya ibu. Ya. Sekarang aktivitasnya Ustaz, aktivitas selain kepala KUA, ya. Tentu pasti antum juga punya aktivitas sebagai seorang dai, apalagi antum pernah menjabat sebagai ketua IKADI ya. Kalau tidak salah dulu ketua umum IKADI-nya Dr. Ahmad Satori. Ya, betul. Ya. Saya pernah berapa kali berjumpa dengan beliau. Ya. Nah, pastikan ini kan aktivitasnya padat juga sebagai kepala KUA yang tentu juga padat, ya khususnya Sabtu Minggu. Tapi kalau tahu saya kalau di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah tuh kadang-kadang orang nikah nggak mesti nunggu hari Sabtu Minggu. Kadang-kadang hari apa saja, yang penting sudah ditentukan harinya, sudah tepat. Kadang-kadang hari biasa pun pagi-pagi sudah ada acara akad nikah. Nah, bagaimana membagi waktu ini? Saat ini yang antum padat ini, kalau dia dai dia. Iya. Kebetulan di periode kepengurusan pimpinan daerah Muhammadiyah, ya, 2 tahun yang lalu saya diberi amanah menjadi penanggung jawab Majelis Tarjih. Ya. Tarjih Muhammadiyah Mojokerto, sehingga kesibukannya ya semakin bertambah. Jadi kalau pagi sampai dengan jam 4 sore kita dinas ya di KUA, nanti sorenya kita istirahat bersama anak dan istri, nanti pada maghrib kita keluar untuk ngisi taklim ya, sampai dengan Isya. Kemudian pada Isya ada beberapa jadwal yang harus dipenuhi. Jadi insya Allah waktu malam kita penuh untuk ngisi taklim. Malam full taklim. Ya, full taklim insya Allah gitu. Ini Ramadan kemarin juga mana? Ramadan kemarin full juga nih. Gimana? Ramadan kemarin Ustaz full pasti tentunya tiap malam. Ya, Ramadan banyak permintaan alhamdulillah. Hanya kemarin kita kosongkan dari Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad khusus untuk keluarga.
Iya betul. Kalau tidak punya jadwal buka puasa bersama. Iya, makanya itu. Jadi Sabtu Ahad nggak boleh diganggu. Itu untuk bukber dengan keluarga dan terawih dengan keluarga. Karena kan anak-anak juga waktu itu, anak saya yang kedua itu kan mondok di Salatiga, ya. Pulang ya kita ajak untuk keliling ke beberapa masjid untuk ya bersama-sama lah. Jadi anaknya sudah mulai ada yang kelihatan ya, sudah ada yang kelihatan sebagai penerus dakwahnya ayahandanya, sudah ada yang terlihat. Ya. Anak saya yang kedua ini, yang laki-laki ini kan posisinya kan sekarang kelas 2 MA di Al-Irsyad Salatiga itu. Apabila sudah ya kemarin tuh saya amati sudah mewarisi beberapa kitab saya ini, baca untuk ngarang dan sebagainya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan tercapai keinginannya untuk bisa meneruskan di Madinah. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan tercapai apa yang dia harapkan. Ustaz, ini mengenai profesi antum sebagai kepala KUA, sebagai kepala KUA yang tentunya ini kan berhadapan dengan berbagai macam problematika rumah tangga yang sama-sama kita ketahui. Ini kan Jawa Timur ini tingkat perceraian cukup tinggi serta Jawa Barat ya, pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur. Kami minta tanggapan Ustaz mengenai problematika rumah tangga masyarakat Indonesia saat ini. Iya. Kehidupan itu kan juga pasti berhadapan problem. Rumah tangga itu pasti ada problemnya. Kadang rumah tangga itu yang lempeng-lempeng aja. Semakin banyak problem, dia mampu untuk mengatasinya, insya Allah semakin dewasa dia dalam rumah tangga. Ya, kalau ada orang yang konsultasi ke KUA misalkan, ketika rumah tangganya ujung-ujungnya minta perceraian, ya kami persulit. Ya. Kami persulit agar jangan sampai terjadi perceraian. Kecuali kalau sudah mentok dan memang tidak bisa lagi dinasihati, ya sudah kita serahkan ke pengadilan agama untuk urus itu. Tapi pada hakikatnya rumah tangga itu setelah saya amati terjadi keretakan atau problem itu karena bu'dun minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya misalkan tidak adanya ya, pendidikan Qur'ani dalam rumah tangga itu, misalkan rumah tangganya kedua belah pihak sibuk dan tidak kebersamaan dalam melaksanakan sholat 5 waktu misalkan, rezekinya dalam mencarinya tidak halal misalkan, itu pasti jaminannya rumah tangga akan ada problem. Banyak ya yang kita hadapi seperti itu. Jadi ujung-ujungnya karena berbeda visi, visinya satunya ke akhirat, visinya saja duniawi. Ya sudah nggak ketemu akhirnya. Jadi kalau rumah tangganya ingin kokoh, jadikan Allah sebagai penolong utama dan fondasinya adalah ketakwaan. Insya Allah akan selesai. Makanya doanya itu kan indah itu doanya. Doa orang menikah itu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka itu kan keberkahan sama yang positif. Ya. Ketika gajian juga berkah, ketika panen juga berkah, ketika rukun juga berkah, ketika ada kebaikan juga berkah. Bapak alaika, dan keberkahan atas kamu itu ketika hal yang negatif, ketika paceklik juga berkah, ketika tanggal tua juga berkah, ketika juga problem juga berkah. Itulah nikmatnya orang berumah tangga. Jadi semuanya dalam keberkahan, asalkan fondasinya ketakwaan. Ya gitu. Ya. Begini Ustaz, ini kalau perspektif saya ya, saya lihat, saya mungkin minta tanggapan dari antum Ustaz. Yang agak jarang terjadi, walaupun sebenarnya di KUA itu kan ada DP 4 itu ya. Betul ya. Tapi yang sering kita lihat itu jarang sekali mereka yang akan menikah mengunjungi dan mendatangi BP4. Mereka biasanya datang mengunjungi BP4 itu ketika mau bercerai, harusnya kan sebelum menikah kan datang kunjungi, dia dikasihkan bekal-bekal. Apa betul begitu Ustaz? Ya,
Jadi kalau orang menikah itu atau mau menikah ada 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu aktivitasnya harus lengkap kan ya. Yang kedua rafa. Rafa itu pemeriksaan sebelum menikah. Nah disitulah kemudian di samping kita memeriksa administrasi juga memberikan penasihatan. Jadi di sini ada petugasnya, namanya penyuluh agama Islam. Itu yang kita suruh untuk menasihati mereka ketika mereka mau menikah. Nah, yang ketiga ada namanya binwin, bimbingan perkawinan. Jadi catin itu, calon pengantin itu harus mengikuti prosesi binwin, bimbingan perkawinan, dan dia akan mendapat sertifikat. Ini sebagai salah satu ikhtiar kita agar rumah tangga itu tetap baik kan gitu. Iya. Ya. Memang itu kan idealnya ya. Idealnya seperti itu. Hanya memang masyarakat kita ini kan kadang-kadang bandel juga. Ya, sudah dekat hari H baru mereka datang ke ataupun kalaupun masih jauh mereka datang hanya untuk cari tanggal biar penghulunya untuk datang menikahkan. Kemudian ada beberapa tahapan berikutnya sudah mereka tidak hadir, tidak datang. Dan kemudian mereka datang lagi ke penghulu ini, datang lagi ke kawan itu ketika lagi ada problem, baru mereka datang lagi. Dan mereka datang awalnya datang mau nikah minta tanggal, kemudian setelah itu menikah, kemudian nanti pas ada problem baru datang lagi, dan baru minta nasihat ketika mereka sedang dalam perhara. Nah, saya ini mau berbagi sedikit kisahnya, ada sedikit pengalaman yang sering saya lihat Pak Ustaz. Kalau di Jakarta itu di hotel-hotel itu kan kadang-kadang kita lihat ada para ustadz sebagai yang melakukan nasihat di pernikahan. Itu kan kalau acara di hotel kan pakai WO, wedding organizer. Itu saya lihat sekali para ustadz-ustadz yang akan menyampaikan tausiah itu waktunya nggak panjang, dan memang WO-nya itu ini Ustaz, WO-nya itu berpesan jangan lebih dari 10 menit. Nasihat perkawinan opo 10 menit. Sedangkan yang lain-lain itu yang remeh-remeh yang itu lama, sama panjang-panjang, sesi fotonya lama. Tapi ketika tausiah pernikahan itu dibatasi, bahkan kalau ustaznya di tausiah itu dikasih aba-aba. Padahal yang paling penting kan itu. Ini gimana pandangan itu Ustaz? Iya. Makanya penghulu itu sangat berperan ya. Sebelum prosesi akad nikah misalkan, itu penghulu itu memberikan tausiah singkat ya. Minimal mengembalikan niat utama untuk menikah. Jadi waktu itu kan kita fokus kan. Ketika orang mau menikah, ketika dia dalam kondisi mau akad nikah, itu kalau dalam istilah gelombang otak, kondisi otak dalam keadaan theta, bahagia, endorfinnya itu naik dan bahagia. Sehingga kalau kita berikan masukan, motivasi yang positif, insya Allah akan lebih masuk. Sehingga saya sering ya ketika mau menikah itu, ya saya motivasi bahwa niat utama kita menikah untuk beribadah, ya. Jadi rumah tangga itu harus dipersiapkan dengan matang. Tidak selamanya ketika kita berumah tangga pasti bahagia, tidak. Semakin banyak masalah, insya Allah ketika kita ini mampu untuk memanage masalah itu akan semakin dewasa. Yang penting kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Adapun nanti ketika acara-acara resmi resepsi, ya insya Allah kalau di kota sama di desa, ya nggak sama ya. Kalau di Mojokerto kan termasuk kan nggak kota-kota amat lah. Itu kalau tausiah, itu insya Allah antara 1 jam maksimal itu. Itu ya. Masih boleh ya, alhamdulillah masih boleh. Iya. Enak. Iya, maksimal tausiahnya. Iya. Ya, tapi biasanya ya boleh. Saya itu kalau disuruh khotbah nikah, ya saya pakai bahasa Arab, kemudian saya Indonesia kan, nggak selalu bahasa Arab kan, karena pesannya nanti nggak sampai ke mempelai, mereka nggak paham. Iya, betul sekali. Memang bagusnya pakai bahasa Indonesia kan, biar kan karena pesan itu untuk pengajian yang ada di depan kita. Ya. Terus Ustaz ini yang sering antum hadapi ketika
menjadi kepala KUA. Penantu ini lihat kan dari tahun 2010 ya, sudah lama, cukup lama sekali sebagai kepala KUA dan berpindah-pindah dari berbagai wilayah. Problem apa yang selama antum menjabat kepala KUA yang paling sering antum hadapi dalam pernikahan, sering datang ke antum dan dengan keluhan-keluhan yang paling sering? Jadi kita ini kan bekerja karena ada dua aspek. Aspek legal formal, undang-undang hukum itu ya kita ikut aturan itu KHI, Kompleks Hukum Islam, dan aspek legal syariah. Bagaimana juga syariah harus kita tegakkan. Seringkali kalau kita temui itu ya, misalkan ada pernikahan yang hamil di luar nikah, ya, itu kita harus jeli ya. Ketika memeriksa catnya harus jeli betul. Makanya kemudian kita kerjasama dengan puskesmas, jika mereka diperiksa biasanya muncul itu positif 2 bulan, positif 3 bulan. Nah, dalam KHI itu diperbolehkan, nikah hamil diperbolehkan asalkan yang menikah adalah laki-laki yang menghamilinya. Kalau dalam istilah syariah itu kan ikhtilaf di kalangan fuqaha. Tapi karena kita ini bekerja karena aspek legal formal ya kita nikahkan. Tapi kemudian yang bersangkutan harus jujur betul ya. Karena nanti kalau lahirnya itu anak perempuan, ya sang suami atau sang bapak ini tidak pernah menjadi walinya. Karena nasabnya kan ke ibunya itu. Jika besok kalau dia menikah, sang anak perempuan ini harus wali hakim. Yang pertama, sering terjadi itu ada yang masih nikah di bawah usia, ya. Bawah usia dan sudah mempunyai anak itu juga pernah. Kemudian ada wali yang nggak setuju terjadi pernikahan kedua mempelai, padahal dua orang ini sudah sangat saling mencintai. Juga seperti itu juga ada. Akhirnya kita berikan pemahaman kepada sang wali, misalkan kalau Anda nggak setuju Pak, ini nanti dikhawatirkan anak jenengan itu melakukan hal yang tidak kita inginkan. Ya kita bicara dari hati ke hati, apakah dia setuju. Ada lagi yang seringkali terjadi juga sekarang daftar besok menikah itu. Namanya nikah mendadak. Daftarnya hari ini, besok dia minta nikah. Itu biasanya ada masalah. Kalau nggak ada kehamilan atau tanpa izin orang tua, makanya harus jeli hal seperti itu. Ya macam-macam yang kita temui kasus-kasus itu. Ada lagi orang menikah laki-laki yang sudah punya istri, tapi mengaku masih bujangan. Kadang-kadang kerjasama dengan desa agar statusnya itu status bujangan. Itu kita harus jeli. Ya, ternyata dia punya istri atau dia sudah duda. Saya pernah teledor ya. Jadi idah perempuannya itu masih kurang ketika itu. Akhirnya karena kita nggak jeli, kita nikahkan itu. Ya sudah, ternyata setelah menikah, satu pekan kemudian ketemu, wah idahnya belum selesai. Idah kematian maksudnya, kan idah hamil ya. Idah kematian itu kan 4 bulan 10 hari. Ternyata belum selesai masa idah, ya udah kita fasid ya, kita rusak atau kita batalkan proses akad nikah itu di pengadilan agama. Ya gitu. Jadi memang penghulu harus jeli melihat prosesnya itu karena ini berkaitan dengan syariat kita. Syariat ya. Dan penghulu ini sebenarnya pekerjaan yang tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Ya, betul. Dulu mungkin orang bilang dulu zaman kita masih kecil, Ustaz, itu kan penghulu dianggap remeh kan, bahkan jadi bahan bercandaan. Kalau sekarang nih pekerjaan bintang. Soalnya ini kan keputusan dari penghulu inilah yang akhirnya memutuskan generasi berikutnya kan. Betul. Betul sekali. Karena seperti yang antum ceritakan ini saya baru ngeh nih Ustaz, seperti
ada orang daftar nikah tapi dia tidak terbuka mengenai statusnya dan lain sebagainya, seperti yang antum tadi kabarkan kepada kita, termasuk sudah hamil, terus kasih tahu kalau sudah hamil. Dan ide bagus ya, berarti cara antisipasinya itu berarti setiap kali datang ditanya detail gitu sama penghulu. Ya, ketika kita bertanya kepada mempelai dan wali itu harus juga hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan mereka, ya. Makanya kemudian ada dua usaha yang kita lakukan. Usaha yang pertama, kita kerjasama dengan Puskesmas. Diperiksa kesehatannya, akan muncul nanti keterangan dan Puskesmas positif 3 bulan, positif 4 bulan. Itu bagian dari itu harus periksa di Puskesmas itu sekarang bagian daripada persyaratan, Ustaz? Ya, itu harus. Jadi sebelum di Arafah, pemeriksaan harus sudah mencantumkan itu, dan itu gratis ya, gratis Puskesmas itu. Yang kedua, kalau dia nggak mau misalkan, atau istilah Jawanya bulet ya, ruwet ya, ya kita bisa melihat dari porsi tubuhnya itu. Jadi teman-teman itu kadang-kadang yang perempuan itu ngomong ke saya, "Bah, itu kayaknya udah hamil, Bah." Nah, nanti kita coba untuk wawancarai dengan dari hati ke hati. Misalkan, "Mbak, nikah itu harus jujur dan saling terbuka. Karena ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan masa depan panjenengan. Kalau kita nggak terbuka dan jujur nanti akan repot nanti. Ya. Sampai udah hamil ya. Jangan langsung ngomong iya Pak, saya udah hamil." Harus hati-hati. Iya. Wah, ini jadi ilmu nih, Ustaz, benar sekali. Jadi ini perlu Langit 7 untuk sampaikan ke masyarakat biar orang yang bukan punya wewenang sebagai penghulu jangan ambil alih atau jangan coba-coba mengambil alih pekerjaan atau wewenang penghulu, karena sebagai penghulu ini punya tanggung jawab besar dan harus mengerti tentang kondisi masyarakat, harus mengerti tentang kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang akan menikah. Kan sekarang ini kan ada orang yang dia bukan penghulu, terus ambil alih ya, profesi penghulu, maksudnya jadi penghulu dadakan. Jadi datang orang mau nikah, datang ketemu di rumahnya, dinikahkan gitu aja. Itu kan nggak tepat sebenarnya, karena seperti yang antum lakukan bisa cukup bagus kan, karena ini untuk generasi akan datang dan untuk berkesinambungan garis keturunan generasi negeri yang kita cintai ini. Terus pesan ini yang kami ingin dapat dari antum, karena memang pertemuan kita ini dengan Ustaz kita pada kesempatan kali ini, beliau mengabarkan kepada kita sebelum kita ambil rekaman ini, Ustaz Nasir ini ada kesibukan lanjutan istilah ini ya. Jadi kita mungkin tidak lama dengan Ustaz Nasir, tapi kita dapat beberapa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pesan antum Ustaz buat sahabat Langit 7 tentang pernikahan untuk generasi-generasi muda khususnya, biar sampai kepada mereka. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sebagai penghulu KUA, ya, menikah itu harus tercatat di KUA. Jangan sekali-kali nikah di bawah tangan atau nikah siri, meskipun syarat rukunnya terpenuhi. Jadi ada 5 rukun nikah. Yang pertama ada cati laki-laki perempuan, yang kedua ada 2 orang saksi, yang ketiga ada wali, yang keempat ada ijab kabul. Nah, yang kelima ini ada KUA yang mencatat proses pernikahan, ya, untuk melegal formalkan prosesi dia dalam menikah. Jadi kalau tidak tercatat, meskipun dia sah secara syariat, nanti khawatir yang dirugikan perempuan. Ya. Yang dirugikan perempuan. Kenapa demikian? Ya karena nggak ada bukti legal formalnya. Dan sekali lagi, nikah harus tercatat di KUA. Murah dan gratis. Gratis kalau di kantor, nikahnya gratis. Kalau memanggil 600.000, bayar di BRI atau di pos. Yang pertanyaan kedua, bagi generasi muda, jangan lakukan pacaran, ya, karena pacaran itu adalah bagian dari dosa dan dia mendekati perzinahan. Khawatir nanti kalau
kehormatannya itu sudah teraniaya, dihamil, maka penyesalannya sangat luar biasa. Jadi jangan pacaran kalau sudah cocok, ya sudah ta'aruf, orang tua setuju, langsung saja daftar ke KUA untuk menikah. Yang kedua, yang ketiga, ya, rumah tangga itu tidak ada yang lempeng, pasti akan ada masalah. Semakin ada masalah, insya Allah akan semakin mendewasakan kita. Ya. Dan bukti cinta Allah kepada hambanya adalah ketika Allah itu bukan dia masalah atau problem. Ya. Bagaimana sabda Rasulullah, iza habba Allahu abdahu ibtalahu. Ya, kalau Allah itu mencintai hambanya pasti dia akan diberikan masalah, problem. Ben rodiya falau ridho. Kalau dia ridho, maka Allah juga akan ridho. Dan sakhita falau syikhtan. Kalau dia itu murka, enggak ridho, maka Allah juga akan marah pada hal tersebut. Jadi 3 hal itu yang insya Allah yang saya pesankan. Dan jangan lupa, saya juga punya YouTube, bisa dilihat di YouTube saya. Nasir Fahmi atau Penghulu Nasir. Ya, makasih. Baik, Ustadz Nasir Fahmi, 3 pesan yang Ustadz sampaikan tadi cukup bermakna dan insya Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat buat seluruh pemirsa Langit 7 lain. Dan insya Allah YouTube-nya Ustadz Nasir Fahmi pun akan kita cantumkan di liputan ini, dan mudah-mudahan pemirsa sekalian jika ingin menengok aktivitas yang dilakukan Ustadz Nasir Fahmi bisa membuka YouTube beliau yang sudah kita cantumkan nanti di Langit 7 dan lain. Ustadz Nasir Fahmi, terima kasih banyak atas kesempatan yang Anda berikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dalam kehidupan antum dan memberkati umur antum. Allah Subhanahu wa taala mencapaikan segala macam bentuk hajat dan niat antum. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Langit 7.id dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kita, diskusi kita dengan Ustaz Nasir Fahmi, dan di mana beliau menyampaikan kepada kita pesan-pesan beliau tentang pernikahan, karena kebetulan profesi beliau sebagai kepala KUA di wilayah Mojokerto. Terima kasih, semoga pertemuan ini menghadirkan kemanfaatan buat kita. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, dan tunggu lanjutan berikutnya program Apa Kabar Ustaz dengan Ustaz-Ustaz yang lainnya dengan dialog-dialog yang jauh lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.